Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini Efesus 3 ayat 14 sampai 21, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu olehnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan di sini ada 3 kata yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tujuan doanya, ayat 16, aku berdoa supaya, kemudian ayat 18, aku berdoa supaya, kemudian ayat 19 bagian B, aku berdoa supaya. Doa yang pertama, aku berdoa supaya Ia, Allah Bapa, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nanti ini agak berbeda urutan Tritunggal ya. Biasanya kan Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh. Tetapi dalam doa ini Bapa, Roh, dan Anak. Mengapa seperti itu? Nanti kita pelajari bersama-sama. Tapi yang pertama ini, doa untuk jemaat itu supaya jemaat kuat, supaya jemaat diteguhkan oleh Roh. Roh meneguhkan, menguatkan. Roh itu menguatkan dan meneguhkan sehingga iman di dalam Kristus dalam hatinya, hati jemaat itu berakar dan berdasar dalam kasih nanti berikutnya. Jadi maksudnya doanya itu memang banyak ya, macam-macam keperluan jemaat itu. Kesehatan, ekonomi, masalah rumah tangga, dan lain-lainnya banyak sekali. Tetapi Paulus, jemaat yang didirikannya itu, dia berdoa supaya kuat. Ini penting. Jadi doa yang utama rupanya bagi Paulus itu, ya kalau kita sekarang mungkin seperti saya, orang sudah tua, mungkin kesehatan, berkat rohani, berkat rohani terakhir mungkin ya ekonomi, seperti itu ya. Tetapi Rasul Paulus doa yang utama itu, pertama itu kuat di dalam iman. Kalau kuat katanya imanmu sehingga Kristus diam di dalam hatimu, artinya Kristus sudah diam ya, tapi diam dengan apa itu istilah bahasa Jawa itu kerasan. Jadi dia mendoakan supaya jemaat Tuhan Yesus lewat Roh Kudus itu senang bersama-sama saudara dan saya, senang terus bersama-sama. Tentu ini berarti kita menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Roh Kudus dengan kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita mengucapkan, ucapan kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari itu didoakan supaya menyenangkan
Kristus lewat Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu senang bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana cara hidup Bapak, Ibu, Saudara? Apakah itu menyenangkan Kristus sehingga Roh Kudus, Kristus itu diam, kerasan bersama-sama saudara? Ada gambar, pernah ada cerita, itu ada seorang gambaran ilustrasi itu seperti ini. Kalau ada tamu ke ruang tamu saudara bersih ya, bersih sekali. Kalau dia masuk ke dapur mungkin bersih ya, bersih sekali, senang. Kamar mandi bersih, di kamar tidur ini kalau pemuda-pemudi, apa gambar yang terpasang di sana, televisi apa yang ditonton, itu apakah itu semua menyenangkan hati Tuhan? Itu pertanyaannya. Jadi di seluruh bidang kehidupan kita didoakan supaya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus kerasan melalui Roh Kudus bersama-sama kita. Memang dia bersama-sama kita, tapi apakah beliau senang bersama-sama dengan kita, itu masalah lain. Oleh karena itu mari berusaha hidup kita menyenangkan hati Tuhan dengan pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau bersama-sama dengan kami lewat Roh Kudus. Oh Tuhan, kami mohon kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus bersama-sama kami dengan senang hati. Tunjukkanlah kesalahan, kekurangan, kelemahan kami, dan kuatkanlah kami supaya kami terus menyenangkan hati-Mu dalam tindakan kami, ucapan kami, maupun pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.